Pertanyaan serius. Hmm? Lu pilih nasi uduk apa nasi lemak? Nasi lemak. Gua nasi uduk. Tapi kok ini warnanya biru cuy? itu kan versi modern sih ya. Bentar, sebenarnya ini sama ini tuh bedanya apa sih? Kayak, iya gue tahu sih beda, maksudnya nasi uduk dari Betawi, terus si lemak dari Malaysia. Apa betul seperti itu? Nah, coba kalau dari Betawi, gue pengen denger dulu cerita gimana nasi uduk itu asalnya dari mana sebenarnya? Belanda, Belanda, salah. Melayu. Jadi ceritanya di zaman dulu, ini masih menurut teori sejarah ya. Nasi uduk itu dibawa oleh Sultan Agung dari Mataram. Lu pasti tahu dong Sultan Agung dari Mataram. Katanya beliau ini terinspirasi sama nasi kebuli, which is dibawa sama para pendatang Arab. Ya. Dan itu pun mereka yang dibawa sebenarnya bukan nasi kebuli sih, tapi pilaf. Pilaf, oke. Ya, pilaf. Kalau di Afghanistan jadi kebuli Palau. Nyampe sini jadilah nasi kebuli Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, di Serat Centini, ini adalah sebuah serat yang ditulis di tahun 1814 dari Jawa Tengah ya. Sebenarnya dia sih menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, cuman banyak juga resep yang tertulis. Nah, nasi uduk di dalamnya itu dibilang namanya adalah sego gurih, kalau enggak sego wuduk. Oke. Nah, nama uduk ini juga banyak teori nih. Uduk itu dari kata dicampur. Istilahnya kalau kita orang Jawa, kita ada ngomong duduk-uduk. Aduk-aduk. Nah, diaduk-aduk. Aduk-aduk. Nah, ini kan dibikinnya kan diaduk pakai santan. Tapi ada juga yang bilang katanya itu melambangkan kita tuh sebagai masyarakat tuh bersatu, diaduk bareng. Asal jangan acak-aduk kayak zaman sekarang. Salah. Itu yang pertama. Terus. Yang kedua, wuduk, bukan wudu ya. Wuduk itu dari kata tawadu. Tawadu Arab dong? Ya, Arab. Bahasa Arab. Karena kan tadi kan kebuli. Ya, dari Timur Tengah ya? Ya, Timur Tengah. Tawadu itu artinya kalau nggak salah merendah di hadapan Allah. Oh, bagus artinya ya. Kalau ada yang salah tolong dibenerin ya, soalnya gue nggak bisa bahasa Arab. Kita bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Arab. Nah, ada lagi yang bilang wuduk itu artinya tuh kesusahan. Karena di Tenggarai zaman dulu nasi uduk ini sebenarnya bukan makanan masyarakat kelas menengah ke atas, tapi yang makan banyak kan kalau nggak petani ya buruh kasar. Oh, rakyat jelata lah ya. Betul, yang ramahan terginang lah. Ini kalau nasi uduk. Oke. Wah, nggak nyangka ya. Biasanya tuh kalau misalnya makanan Indonesia, catatan sejarahnya tuh dikit, pendek lisan biasanya kan. Yang terakhir kita bahas cuma rendang doang panjang tuh. Tapi ternyata nasi uduk gak nyangka loh masuk ternyata di Serat Centini ya. Karena Serat Centini sebenarnya juga dia memuat ratusan jenis makanan, tapi nggak banyak yang disebut detailnya. Mungkin karena ini saking sangat merakyat. FOMO waktu zaman itu. Sesuai dengan filosofinya lah Pak, bukan FOMO Pak, tolonglah. Oke, sesuai filosofinya ya, nggak sama yang itu, nggak kayak yang itu. Ini kenapa? Pendek banget catatannya sebenarnya. Kenapa? Jadi gini, dikenal pertama kali itu abad ke-15 di Kesultanan Lama Malaka. dong. Lama sebenarnya. Kita aja 17 loh. Iya 17 benar. Kan masuknya dari Melayu juga. Iya. Kan? Diperkenalkan cuma nasi dimasak pakai santan. Abad ke-15. Mulai populer itu abad 17-14 waktu mereka dijajah sama Inggris. Oke. Ya, itu jadi makanan rakyat. That's it catatannya. Udah gitu doang. Udah. Nggak ada romantisnya gitu, kagak ada makanya. Aduh. Kenapa namanya lemak? Lemak itu sebenarnya ya fat. Gue punya banyak. Ya emang gue tahu 30% kan? 33. Terus? Fat itu melambangkan kesejahteraan. Artinya itu jadi ya sejahtera, sukses. Jadi ceritanya nasi lemak ini zaman dulu di Malaysia, ini Malaysia kan? Malaysia. Itu makanan khusus kalangan menengah ke atas? Enggak, kebalikannya justru rakyat jelata makan ini. Tapi sebenarnya kalau kayak gini nih, kita lihat nasi lemak gua sekarang. Ada ayam gorengnya. Setahu gua nasi lemak yang membedakan sama nasi uduk salah satunya lauknya tuh harus ada ayam goreng. Enggak, sebenarnya ayam goreng itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi yang wajib ada nasi lemaknya sendiri, nasi yang dimasak pakai santan, terus ada sambal, ada sambal, sama ada ikan bilis dan kacang goreng. Ikan bilis tuh kayak ikan teri lah, ikan teri yang segini-segini, tau kan? Tahu. Nah. Jadi ini tuh istilahnya kayak makanan anak kos zaman sekarang yang nasi pakai sambal, pakai kerupuk putih. Bener, ini istilahnya makanannya kita sehari-hari makan warteg kayak begini. Sampai sekarang di Malaysia pun kayak begitu sebenarnya. Oh, jadi nasi lemak itu aslinya adalah makanan orang kere yang berharap kere munggah balik. Iya, dia berharap ya kita makan ini supaya kita kerja keras, sukses. Oh, bukan karena ngimpi jatuh duit gitu ya? Ya, gue pengennya juga gitu sih, cuman nggak mungkin kan. Lu mau kaya kerja semuanya. Tapi ini nggak ada ikan bilisnya, cuy.
Ya ini gue nggak tahu restoran kampret juga nih. Padahal mahal loh ini. Nah, ada perbedaan lagi antara nasi lemak sama nasi uduk. Apa? Kalau nasi uduk, lu perhatiin deh. Umumnya kalian semua juga nonton ya, pasti ya. Kapan makan nasi uduk? Pagi. Pagi-pagi, sarapan kan. Sedangkan kalau nasi lemak ini fleksibel. Kapan aja dimakan bisa. Mau makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi nasi lemak makannya dengan lauk segini banyak emang itu kagak belenak apa makan sarapan? Perbedaannya adalah nasi uduk yang kita makan biasanya itu identik dengan nasi uduk Betawi. Ya, sayurnya itu aja biasanya bihun, terus ada kentangnya, kentang Mustafa, kalau kentang hati, sambal goreng hati, ya kan, ada telur balado, kerupuk pasti ada. Kalau nasi lemak itu variasi sayurnya banyak banget, lauknya banyak banget. Contoh, ini ada telur, ini kari ayam. Ya, kalau di Malaysia sendiri ada rendang versi Malaysia ya. Terus ada ya kari ayam, ada sayur-sayuran juga, tumis-tumis sayur, mirip-mirip sama warteg sebenarnya. Mirip banget, cuman ya ala Malaysia. Jadi kayak lu pesen nasi remes, nasi rames terus lauknya bisa pilih sendiri gitu ya. Betul, lu kayak nasi lemak, ada ikan bilis, ada sambal, ada telur, mau apa lagi gitu. Kan di sini juga sama sebenarnya, nasi uduk juga ada beberapa kayak gitu kan. Tapi kalau di Jawa ya itu beda, karena kan tadi yang kayak gue bilang di Serat Centini itu sebenarnya itu punyanya Jawa, dan kita juga punya sego buduk atau sego gurih. Tapi di Jawa Tengah, karena gue orang Semarang nih ya, lu apa? Gua Jakarta. Betawi ya berarti. Cina Betawi gue. Iya. Nah di Jawa itu nasi uduk kadang bisa dipakai untuk pengganti nasi kuning ketika kita bikin acara kayak berkatan tuh apa ya? Selamatan. Syukuran. Selamatan. Sunatan. Ya sunatan ini syukuran juga kan? Itu biasanya pakai bubur merah putih. Oh iya sih, beda cerita. Tapi gua kira konsep sama, hei penggal gitu kan. Bukan, salah. Tapi kalau kita bikin nasi tumpeng kan biasanya lu pasti tahu dong tumpeng itu nasi kuning. Kita kadang-kadang bikin bisa pakai nasi uduk juga. Lauknya sebenarnya sama persis. Mirip-mirip ya? Ya, sama persis. Yang beda satu, kalau nasi uduk Jawa tidak pernah ada semur jengkol. Jengkol itu emang identiknya sama makanan Betawi sih. Ya. Tapi gua tahu alasan kenapa bisa dipakai buat pengganti nasi kuning. Kenapa? Kunyitnya habis. Bukan. Kunyitnya habis fix itu kan. Karena nasi uduk kan juga punya filosofi yang bagus, kesederhanaan, persatuan. Makanya bisa dipakai juga untuk pengganti. Bukan karena kunyitnya habis ya Bapak ya. Tapi kalau kunyitnya habis ya pakai uduk nggak salah juga dong. Artinya sama. Ya nggak salah sih. Nah ya sudah gitu. Kunyitnya habis fix. Tapi gue punya teman orang Medan ya, dia kan pernah tuh ngasih gue nasi uduk. Ada. Masa dia pakainya rendang cuy? Ya iya dong kan. Sama balado, anjir telur balado sama rendang. Enak gak? Ya udah, kearifan lokal itu namanya. Jangan kan gitu. Namanya makanan, setiap daerah, apalagi Indonesia gede ya Bu. Setiap daerah pasti punya kearifan lokal masing-masing. Nasi lemak juga sama. Contoh, Malaysia itu kan nasi lemaknya ya seperti gue bilang tadi kayak mirip-mirip begini lah ya. Ini sih agak ngaco dikit. Cuman kalau kita belok dikit ke Singapura, biasanya ada ayam goreng. Kayak lo ngomong tadi nih. Ini kan ayam kari. Jadi nasi lemak ayam goreng itu sebenarnya kearifan lokalnya Singapura. Enggak juga. Singapura kan bekas Malaysia juga sebenarnya. Bener juga. Ditendang dulu kan. Lebih kaya taunya, makanya ada ayam goreng. Bukan, dijual sama Raffles. Iya sih, tapi istilahnya dibuang tuh. Terus jadi lebih kaya dia. Makanya ada ayam goreng duluan di sana. Di sana ayamnya masih ceker doang mungkin dulu, zaman dulu. Nah, yang unik di Kepulauan Riau yang deket sama Malaysia dan Singapura posisinya, ada nasi lemak juga. Tapi di sana pakai tongkol suwir dan sambal terasinya itu lebih pedes. Tongkol sama ayam malah mana? Tergantung musim kali ya. Lagi musim tongkol banyak ya tongkol murah gitu kan. Ayam lagi banyak, ayam murah gitu. Karena Kepulauan Riau daerahnya kepulauan sekali ya. Jadi di sana mungkin seafood lebih mudah didapatkan. Ya, Riau emang terkenal sih, Batam tuh seafoodnya mantap juga kan. Nah itu makanya ada kearifan lokal masing-masing untuk setiap makanan ini. Nah kalau kalian timnya mana, nasi uduk apa nasi lemak? Begini ya Bapak, berhubung ini harga 30 dan ini harga 60, yang ini kelihatan jauh lebih mewah. Mohon maaf, ini buat 30, ini 15.000. Oh. Tapi porsinya banyak bos, banyak banget. Setengahnya bos ini. Kalau saya uduk. Dan episode kali ini adalah bagian dari serial Tasting Indonesia. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. Thank you for watching. Kita mau makan dulu. Bye. Bye.